Gigs, gimana nih minggu pertama puasanya? Masih aman-aman aja dong ya? Kali ini aku mau bahas salah satu dari kekaisaran Mongol yang memeluk agama Islam. Mereka masih keturunan Genghis Khan dan kekuatan mereka cukup disegani pada masanya. Kayak gimana sepak terjang mereka? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Kisah Golden Horde nggak bisa jauh dari sosok Genghis Khan, penguasa tertinggi seluruh bangsa Mongol. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Mongol, Genghis Khan bagi wilayah kekuasaannya ke putra-putranya dalam bentuk ulus atau wilayah otonom yang tetap tunduk ke otoritas pusat. Putra sulungnya, Jochi, memperoleh wilayah paling barat di sekitar Siberia Barat, Kazakhstan, dan wilayah Volga. Walaupun sebenarnya pada kenyataannya wilayah ini belum sepenuhnya ditaklukin pas pembagian itu dilakuin sih. Kemudian Jochi wafat sekitar tahun 1225, 2 tahun sebelum Genghis Khan sendiri meninggal dunia, tanggal 18 Agustus 1227. Kematian Jochi sebelum ayahnya ini bawa konsekuensi besar. Wilayah ulus Jochi itu nggak jatuh ke satu tangan, tapi dibagi-bagi di antara putra-putranya, terutama Batu Khan, anak Jochi dari istri utama, dan Orda Khan dari istrinya yang lain, yang masing-masing nguasain bagian barat dan timur dari ulus itu. Di titik ini wilayah ini masih sepenuhnya bagian dari kekaisaran Mongol, tunduk sama Ogedai Khan, putra ketiga Genghis Khan yang terpilih sebagai Great Khan atau Khan Agung tahun 1229. Tapi wilayah ulus Jochi punya karakter yang beda nih dibandingin wilayah Mongol lainnya. Ulus ini nggak cuma berisi suku-suku nomaden, tapi juga berdekatan langsung dengan Slavia Timur, Turki, dan Islam, bikin jadi zona perbatasan antara Asia dan Eropa. Posisi geografis inilah yang secara perlahan bikin mereka lebih mandiri, dan pada akhirnya lebih terpisah dari pusat kekuasaan Mongol di Karakorum. Pas kekaisaran Mongol masih berduka atas wafatnya Genghis Khan, fondasi Golden Horde tuh sebenarnya udah ada. Sebuah wilayah luas di barat yang dikuasain sama keturunan Jochi, padang rumput yang luas, jalur perdagangan yang rame, dan potensi ekspansi ke dunia Eropa. Ulus Jochi belum jadi Golden Horde, belum punya ibu kota permanen, belum punya identitas politik yang utuh, tapi udah berdiri sebagai benih kekhanan besar yang suatu hari bakal mengguncang Eropa Timur dan sejarah dunia selama lebih dari 2 abad. Tahun 1235 jadi salah satu tahun yang penting pas era elit Mongol berkumpul dalam sebuah kurultai atau dewan tertinggi yang biasanya merencanakan kampanye militer dan membahas urusan penting kekaisaran. Kurultai ini dipimpin sama Ogedai Khan, Great Khan Kekaisaran Mongol. Dalam pertemuan ini diputuskan kalau ekspansi ke arah barat itu harus diselesaikan sepenuhnya dan tugas itu dikasih ke Batu Khan, cucu Genghis Khan sekaligus pewaris utama ulus Jochi. Walaupun masih muda, Batu nggak berangkat sendirian. Dia ditemenin sama otak militer paling brilian yang pernah dimiliki Mongol, Subutai, veteran puluhan kampanye perang. Peran Batu adalah sebagai pemimpin politik dan simbol legitimasi keturunan Jochi. Sementara Subutai jadi arsitek strategi yang bikin ekspedisi ini jadi salah satu operasi militer paling mematikan dalam sejarah dunia. Serangan pertama dimulai tahun 1236 pas pasukan Mongol bergerak ke arah Volga Bulgaria, sebuah negara muslim makmur yang berpusat di wilayah Sungai Volga Tengah. Kota-kota Volga Bulgaria jatuh satu persatu setelah pertempuran singkat tapi mengerikan, menandai hancurnya salah satu pusat perdagangan terpenting Eurasia. Kemenangan ini buka jalan langsung ke wilayah Kievan Rus, wilayah Slavia Timur yang saat itu terpecah ke dalam banyak kepangeranan kecil yang saling bermusuhan dan gak siap menghadapi invasi skala besar. Di musim dingin tahun 1237, pasukan Mongol nyebrangin sungai-sungai yang membeku dan nyerang Ryazan, salah satu kota Rus terkuat. Setelah pengepungan singkat nan kejam, Ryazan jatuh tanggal 21 Desember 1237 dan kota itu dihancurin total. Dari sana, Mongol bergerak ke Kolomna, terus ke Moskow yang saat itu masih merupakan kota kecil dan dibakar habis pada awal 1238. Pukulan terbesar datang pas pasukan Batu dan Subutai ngancurin Vladimir, ibu kota kepangeranan Vladimir Suzdal.
Setelah pengepungan selama beberapa hari, dengan kota itu jatuh tanggal 7 Februari 1238. Setelah menghancurkan Vladimir, pasukan Mongol tuh gak berhenti. Mereka terus ngejar dan menghancurkan pasukan Rus dalam Battle of the Sid River tanggal 4 Maret 1238, di mana Grand Prince Yuri II of Vladimir tewas di medan perang. Kekalahan ini bikin berhentinya perlawanan Rus di Rusia Timur Laut. Nah, tapi nih Mongol di sini tuh nggak langsung nyerang Novgorod karena kondisi cuaca, medannya juga banyak rawa-rawanya, dan juga berbagai pertimbangan logistik. Sebagai gantinya, mereka mundur sementara ke stepa atau padang rumput di selatan buat nyusun kembali kekuatan. Serangan berlanjut dari tahun 1239 sampai 1240. Kali ini Rusia Selatan jadi targetnya. Kota Pereyaslav jatuh bulan Maret 1239, disusul oleh Chernihiv di Oktober 1239. Puncaknya terjadi pas pengepungan Kiev. Setelah pengepungan sengit, Kiev pun jatuh tanggal 6 Desember 1240. Dan kehancurannya begitu parah sampai orang Eropa gambarin Kiev sebagai kota yang hampir nggak berpenghuni. Kejatuhan Kiev bukan cuma kekalahan militer, tapi juga kehancuran pusat budaya dan spiritual Slavia Timur. Setelah Rusia dihancurin, Subutai lanjutin rencana besarnya invasi ke jantung Eropa Tengah. Tahun 1241, pasukan Mongol dibagi jadi beberapa bagian buat bikin bingung dan mecah pertahanan musuh. Di utara, pasukan Mongol ngancurin pasukan Polandia dan Jerman dalam Battle of Legnica tanggal 9 April 1241, di mana Henry II the Pious, Duke of Silesia, tewas. Cuma 2 hari kemudian di selatan, pasukan utama Mongol ngancurin tentara King Bela IV of Hungary dalam Battle of Mohi, tanggal 11 April 1241. Kekalahan telak yang buka seluruh Hungaria menuju kehancuran. Sepanjang 1241 sampai awal 1242, Mongol ngancurin Hungaria, Kroasia, dan wilayah Balkan, sementara dunia Kristen Eropa dilanda kepanikan massal. Orang Eropa gambarin Mongol sebagai bangsa dari neraka. Tapi, tepat pas jalan menuju Wina, Italia, dan Jerman Barat terbuka lebar, ekspansi ini berhenti secara mendadak. Penyebabnya adalah kabar wafatnya Ogedei Khan, tanggal 11 Desember 1241, yang maksa Batu Khan dan semua pangeran dari darah Jenghis Khan wajib menghadiri kurultai penerus tahta. Tapi dampak kematian Ogedei jauh lebih besar daripada sekedar penghentian invasi. Kekosongan kekuasaan memicu krisis suksesi panjang yang melemahkan otoritas pusat Kekaisaran Mongol. Selama hampir 5 tahun, tahun 1241 sampai 46, Kekaisaran dipimpin sama istrinya Ogedei, Toregene Khatun, sebagai wali penguasa. Bikin masa ini jadi masa yang penuh intrik politik, korupsi, dan perebutan pengaruh antar klan. Akhirnya tahun 1246, putranya Ogedei, Guyuk Khan, terpilih sebagai Great Khan. Tapi pemerintahannya singkat dan penuh konflik, terutama sama Batu Khan. Guyuk pun wafat secara misterius tahun 1248 dalam perjalanan menuju barat. Kemungkinan besar saat mau menghadapi Batu, dan kematiannya semakin memperdalam jurang perpecahan internal di antara keturunannya Jenghis Khan. Krisis ini mencapai titik balik tahun 1251 pas Mongke Khan, cucu Jenghis Khan dari garis Tolui, terpilih sebagai Great Khan dengan dukungan kuat Batu Khan. Walaupun kelihatannya nyatuin kembali kekaisaran, kenyataannya kekuasaan Mongol udah berubah secara struktural. Wilayah-wilayah besar mulai berfungsi sebagai negara semi-independen, dan dari sinilah lahir 4 kekhanan besar yang secara de facto berdiri sendiri. Golden Horde di stepa Rusia dan Volga, Ilkhanate di Persia dan Timur Tengah di bawah Hulagu Khan, Chagatai Khanate di Asia Tengah, dan Khanate of the Great Khan atau dinasti Yuan di China dan Mongolia yang nantinya diperintah sama Kublai Khan dari tahun 1260. Walaupun masih mengakui Great Khan secara simbolis, masing-masing kekhanan punya kepentingan politik, militer, dan ekonomi yang beda-beda, bahkan sering saling bermusuhan nih. Nantinya cuma kekhanan dinasti Yuan yang gak memeluk agama Islam di antara 4 kekhanan ini. Di tengah perpecahan ini, Golden Horde berkembang di bawah kepemimpinan Berke Khan yang naik tahta sekitar tahun 1257 setelah wafatnya Batu dan penerusnya. Berke adalah figur kunci yang memperjelas perpecahan dunia Mongol, terutama setelah dia memeluk Islam 2 tahun sebelum naik tahta, dan juga secara terbuka menentang kebijakan sepupunya, Hulagu Khan, penguasa Ilkhanate.
Konflik mencapai puncaknya setelah kehancuran Baghdad di Februari 1258, pas Hulagu mengeksekusi Khalifah Al-Mustasim dan menghancurkan pusat peradaban Islam. Buat Berke, ini bukan sekedar tindakan politik, tapi dosa besar yang harus dibalas. Sejak awal 1260-an, Golden Horde dan Ilkhanate terlibat perang terbuka dengan pertempuran besar di wilayah Kaukasus, termasuk di sekitar Sungai Terek. Tahun 1262, bikin perang saudara Mongol pertama dalam sejarah antara keturunan Genghis Khan. Pas Berke Khan wafat tahun 1266, dunia Mongol udah gak mungkin kembali bersatu. Otoritas Great Khan udah jadi simbol belaka, sementara keempat kekhanan besar bergerak mengikuti jalannya sendiri. Golden Horde mengalami pergantian Khan yang cepat, masalah internal, dan perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi Mongol sampai akhir abad ke-13, sebelum akhirnya nemuin sosok pemersatu sejatinya dalam diri Uzbek Khan yang naik tahta tahun 1313. Kenaikan Uzbek menandai titik balik paling penting dalam sejarah Golden Horde, karena di bawah kepemimpinannya, kekhanan ini gak cuma mencapai puncak stabilitas teritorial dan ekonomi, tapi juga mengalami transformasi ideologis yang mengubahnya menjadi kekaisaran Islam. Uzbek secara tegas menetapkan Islam sebagai agama resmi negara, bukan sekedar keyakinan pribadi kayak di masa Berke, tapi sebagai fondasi hukum, legitimasi politik, dan identitas kekuasaan. Jadi kalau secara pribadi emang Berke Khan Golden Horde dulu yang masuk ke Islam. Tapi kalau secara resmi, kekhanan yang ngeresmiin Islam sebagai agama resminya justru Ilkhanate tanggal 17 Juni 1295. Pas Khan mereka, Mahmud Ghazan masuk Islam dan menyatakan Islam sebagai agama resmi. Dampak ekonomi Islamisasi juga terasa. Golden Horde semakin terintegrasi ke dalam jaringan perdagangan dunia Islam, memperkuat hubungan dengan Kesultanan Mamluk, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Pedagang Muslim dapetin jaminan keamanan dan kepercayaan hukum, bikin kota-kota Volga jadi pusat perdagangan internasional. Bahkan jalur haji dan perdagangan naikin pertukaran intelektual, bawa hukum Islam dan literasi Arab Persia. Di bawah pemerintahan Uzbek Khan, ibu kota Sarai berkembang jadi salah satu kota terbesar di Eurasia di abad ke-14, dihuni sama pedagang dari Persia, Quraisy, Mesir, Genoa, Venice, sampai Eropa Timur. Letaknya yang strategis di Sungai Volga bikin Golden Horde jadi penguasa jalur perdagangan utama antara Asia Timur, Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Uzbek manfaatin posisi ini dengan membangun sistem administrasi pajak yang efisien, menjamin keamanan jalur dagang, dan ngasih perlindungan ke komunitas pedagang asing, termasuk koloni-koloni dagang Italia di Crimea. Perdagangan gandum, bulu, emas, budak, dan kuda mencapai puncaknya, bikin Golden Horde jadi salah satu negara terkaya di dunia saat itu. Hubungannya dengan wilayah Rus dimanfaatin sebagai sumber upeti yang stabil. Para pangeran Rus diwajibin datang ke Sarai buat nerima Yarlik atau piagam resmi yang mengesahkan kekuasaan mereka. Uzbek mendukung kebangkitan Moskow, terutama tokoh Ivan I of Moscow atau Ivan Kalita yang memperoleh kepercayaan Uzbek buat mengumpulin pajak dari wilayah Rus lainnya. Kebijakan ini secara nggak langsung memperkuat Moskow sebagai pusat kekuasaan Rusia, sekaligus memastikan aliran upeti yang lancar ke Sarai tanpa perlu intervensi militer. Secara militer, masa Uzbek relatif damai dibanding era sebelumnya, tapi bukan berarti Golden Horde kehilangan kekuatannya. Pasukan kavaleri tetap menjadi kekuatan menakutkan, digunain buat menjaga stabilitas internal dan menghalau ancaman dari luar, termasuk konflik dengan Ilkhanate dan Lithuania di barat. Diplomasi jadi senjata utamanya Uzbek, terutama hubungannya yang erat dengan Mamluk di Mesir, yang dipererat melalui pernikahan politik dan pertukaran utusan, memperkuat posisi Golden Horde sebagai bagian dari dunia Islam global. Pas Uzbek Khan wafat tahun 1341, Golden Horde berada di puncak kekuasaannya. Wilayahnya membentang dari Siberia Barat sampai Laut Hitam. Ekonominya makmur, struktur negaranya stabil, dan pengaruhnya ke Rusia dan Eurasia nyaris tidak tertandingi. Kematian Uzbek menutup era keemasan Golden Horde dan membuka pintu menuju krisis politik, wabah mematikan, dan awal kemunduran yang perlahan tidak bisa dihindari. Penggantinya, Janibek Khan yang berkuasa dari tahun 1342 sampai tahun 1357 pada awalnya masih mampu mempertahankan stabilitas dan melanjutin kebijakan Islamisasi dan kontrol atas wilayah Rus.
Tapi fondasi kekuasaan udah mulai terkikis sama masalah struktural yang gak kelihatan di permukaan. Pada pertengahan abad ke-14, jalur perdagangan Eurasia yang selama ini jadi sumber kekayaan Golden Horde justru jadi saluran penyebaran bencana terbesar dalam sejarah manusia, Black Death. Wabah ini mulai menghantam wilayah Golden Horde sekitar tahun 1346, terutama di pelabuhan Kava di Crimea dan koloni dagang Genoa, sebelum akhirnya nyebar ke Timur Tengah dan Eropa. Dalam beberapa tahun aja wabah itu merenggut jutaan nyawa dan ngancurin kota-kota Volga, ngurangin pendapatan pajak dan merusak jaringan perdagangan yang jadi tulang punggung ekonomi Golden Horde. Setelah Janibek Khan wafat tahun 1357, Golden Horde terjerumus ke dalam fase yang dikenal sebagai Great Troubles tahun 1359 sampai 80-an yang ditandai sama pergantian Khan secara cepat dan perang saudara antar faksi. Dalam rentang waktu kurang dari 2 dekade, lebih dari 20 Khan silih berganti memerintah. Sering banget cuman beberapa bulan aja, bikin otoritas pusat di Sarai nyaris runtuh. Kekuasaan berpindah tangan ke para jenderal, terutama figur ambisius kayak Mamai, seorang panglima militer kuat yang walaupun bukan keturunan langsung Genghis Khan, dia mengendalikan wilayah barat Golden Horde dan masang Khan boneka buat melegitimasi kekuasaannya. Kelemahan internal ini dimanfaatin sama para pangeran Rus, khususnya Grand Duchy of Moscow, yang secara perlahan berhenti ngelihat Golden Horde sebagai penguasa tak terkalahkan. Di bawah kepemimpinan Dmitry Ivanovich atau Dmitry Donskoy, Moskow menentang dominasi Golden Horde. Ketegangan ini mencapai klimaks dalam Battle of Kulikovo tanggal 8 Desember 1380 antara pasukan Rus dengan pasukan Mamai di tepi Sungai Don yang berakhir dengan kekalahan pasukan Mamai. Walaupun secara militer kemenangan ini nggak langsung mengakhiri kekuasaan Golden Horde atas Rusia, tapi secara simbolis dan psikologis dampaknya luar biasa. Buat pertama kalinya pasukan Rus ngalahin tentara Mongol dalam pertempuran besar, menandai runtuhnya mitos tak terkalahkan Mongol yang udah bertahan lebih dari 1 abad. Menjelang akhir dekade 1370-an, Golden Horde masih ada secara formal, tapi udah nggak lagi jadi kekuatan tunggal yang stabil. Wabah udah ngurangin populasi dan ekonomi, perang saudara ngancurin legitimasi politik, Rusia mulai nemuin keberanian. Di tengah kekacauan panjang Great Troubles yang melanda Golden Horde, muncul seorang tokoh, Tokhtamysh Khan, keturunan langsung Jochi yang punya ambisi besar buat nyatuin lagi ke Khanan yang nyaris runtuh. Tokhtamysh pertama kali muncul sekitar 1376-78 ketika dia nyari perlindungan dan dukungan dari penguasa Asia Tengah yang lagi naik daun, Timur, yang di dunia barat dikenal sebagai Tamerlane. Dengan bantuan militer Timur, Tokhtamysh berhasil ngalahin para rivalnya, termasuk sisa-sisa kekuatan Mamai, dan secara resmi naik sebagai Khan Golden Horde sekitar tahun 1381, mengakhiri periode perang saudara yang berkepanjangan. Sebagai Khan, Tokhtamysh bergerak cepat buat mulihin otoritas pusat. Salah satu tindakannya yang paling terkenal adalah serangan balasan ke Moskow tahun 1382 sebagai hukuman atas pembangkangan Rusia. Dengan taktik licik dan pengkhianatan dari dalam kota, pasukan Tokhtamysh berhasil memasuki Moskow, ngancurin kota itu, dan menewaskan puluhan ribu penduduknya. Maksa Dmitry Donskoy balik tunduk dan lanjutin pembayaran upeti. Di titik ini, kelihatannya seolah Golden Horde benar-benar bangkit lagi. Jalur perdagangan dipulihin, sistem upeti ditegakin, dan Sarai balik jadi pusat kekuasaan yang berfungsi. Tapi kebangkitan ini ternyata rapuh karena Tokhtamysh langsung balik ngelawan mantan pelindungnya, Timur. Konflik di antara keduanya bermula dari ambisi Tokhtamysh buat nguasain wilayah Khwarezm dan Kaukasus, kawasan strategis yang juga berada dalam wilayah kepentingan Timur. Ketegangan ini berubah jadi perang terbuka di akhir 1380-an dan sejak saat itu Golden Horde menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya daripada faksi internal manapun yang pernah mereka hadapi. Timur bukan cuma seorang penakluk kejam, tapi juga ahli strategi yang memahami cara menghancurkan fondasi ekonomi musuh, bukan sekedar pasukannya. Konfrontasi besar pertama terjadi tahun 1391 pas pasukan Timur dan Tokhtamysh bertemu dalam Battle of the Kondurcha River, di mana pasukan Golden Horde mengalami kekalahan besar, walau Tokhtamysh sendiri berhasil kabur. Kekalahan ini belum parah banget, tapi jadi pertanda buruk.
4 tahun kemudian, tahun 1395, Timur melancarkan kampanye penentuan yang ngancurin sisa-sisa kekuatan Golden Horde dalam Battle of the Tarak River, sebuah kekalahan telak yang membuka jalan bagi kehancuran wilayah Golden Horde. Setelah kemenangan ini, Timur nggak ngejar wilayah baru, tapi menjalankan strategi penghancuran total. Kota-kota utama Golden Horde, termasuk Sarai, Astrakhan, dan pusat perdagangan Volga lainnya, dihancurin, dijarah, dan dibakar abis. Soal Timur bakal aku bahas nanti, tungguin aja videonya ya. Serangan Timur tahun 1395 jadi luka fatal untuk Golden Horde. Walaupun Toktamish nggak langsung mati, dan Golden Horde masih ada setelahnya, fondasi ekonomi dan administratif ke kanan udah dihancurin secara permanen. Jalur perdagangan Volga runtuh, populasi kota-kota besar musnah, dan otoritas pusat nggak pernah benar-benar pulih. Kebangkitan Toktamish yang sempat menghidupkan kembali bayangan kejayaan Mongol di Eropa Timur itu justru berakhir dengan mempercepat kehancuran Golden Horde itu sendiri. Ninggalin ke kanan ini dalam keadaan lemah, terpecah, dan sangat rentan terhadap kekuatan-kekuatan baru yang lagi bangkit di sekelilingnya. Sepanjang awal abad ke-15, para penerus Toktamish nggak benar-benar jalanin pemerintahannya. Para bangsawan Mongol lokal manfaatin kekosongan ini untuk membangun kekuatannya sendiri. Dari proses inilah Golden Horde perlahan terpecah jadi sejumlah ke kanan. Salah satu yang pertama muncul adalah Kazan Khanate yang secara de facto berdiri sekitar tahun 1438 di bawah Ulugh Muhammad, mantan Khan Golden Horde yang misahin diri dan jadiin wilayah Volga Tengah jadi basis kekuasaan. Gak lama kemudian wilayah selatan dan pesisir Laut Hitam muncul Crimean Khanate yang dipimpin sama Hachi I Giray sekitar tahun 1441 dan nantinya jadi ke kanan paling stabil dan berumur panjang di antara semua pecahan Golden Horde. Di wilayah Delta Volga muncul Astrakhan Khanate dan di stepa luas utara Laut Kaspia terbentuk Nogai Horde. Di saat yang sama, Grand Duchy of Moscow terus memperkuat posisinya. Para penguasa Moskow terutama Ivan III atau Ivan the Great manfaatin kelemahan Golden Horde buat berhenti bayar upeti dan negasin kedaulatan mereka. Proses ini mencapai titik simbolik tahun 1480 dalam peristiwa Great Stand on the Ugra River. Pas pasukan Moskow dan pasukan Golden Horde yang dipimpin sama Ahmed Khan saling berhadapan di tepi sungai Ugra selama berminggu-minggu tanpa pertempuran besar. Pas Ahmed Khan akhirnya mundur, dominasi Mongol atas Rusia yang telah berlangsung sejak abad ke-13 berakhir secara de facto, walaupun tanpa satu pertempuran penentuan yang dramatis. Setelah peristiwa Great Stand on the Ugra River, Golden Horde pada dasarnya udah kehilangan semua kendali atas wilayah Rus. Pada akhir abad ke-15, sisa kekuasaan Golden Horde berpusat di sekitar wilayah Volga bawah, dipimpin sama Khan Khan yang kekuasaannya terbatas dan sering bergantung sama aliansi sementara. Pukulan terakhir datang dari salah satu pecahannya sendiri, Crimean Khanate. Tahun 1502, pasukan Crimean Khanate di bawah Manly I Giray dengan dukungan gak langsung dari Ottoman Empire, nyerang dan menghancurkan sisa pusat kekuasaan Golden Horde, termasuk wilayah Sarai, yang sejak serangan timur 1 abad sebelumnya gak benar-benar pulih setelahnya. Peristiwa ini secara luas dianggap sebagai akhir resmi Golden Horde sebagai negara, menutup sejarah Ulus Jochi yang udah berdiri selama hampir 2,5 abad. Tapi runtuhnya Golden Horde nggak berarti hilangnya pengaruhnya. Justru sebaliknya, warisan ke kanan ini tertanam dalam struktur politik, ekonomi, dan militer kekuatan-kekuatan yang muncul setelahnya, terutama Rusia. Bahkan kebangkitan Moskow sebagai pusat kekuasaan Rusia nggak bisa dipisahin dari perlindungan dan legitimasi yang dulu dikasih sama Khan Golden Horde ke para pangeran Rus, terutama sejak era Uzbek Khan. Bisa dibilang negara Rusia modern sebagian besar dibangun di atas fondasi yang diwarisin sama penguasa Mongol. Di dunia Islam, Golden Horde ninggalin jejak yang gak kalah besar. Islamisasi wilayah Volga, Crimea, dan Asia Tengah Utara jadi jembatan penting antara dunia Islam, Ottoman, dan Eropa Timur selama berabad-abad berikutnya. Bahkan setelah dominasi Mongol berakhir.
Golden Horde emang runtuh sebagai kekanan, tapi jiwanya terus hidup dalam bahasa, budaya, agama, dan struktur politik yang mereka tinggalin. Dalam sejarah dunia, mereka bukan sekedar cabang Mongol, tapi salah satu kekuatan paling menentukan dalam membentuk Eropa Timur dan dunia Islam di Eurasia. Oke, sampai di sini dulu soal Golden Horde-nya. Seperti biasa kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan, jangan sampai bolong-bolong ya puasanya. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye!